Nah, kalau memang demikian itu terjadi, maka potensial yang dilanggar oleh pihak bank adalah pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Nanti itu urusannya belakangan, kalau ini udah selesai saya akan somasi. Postingan di bawah ini sudah tidak terlihat lagi berada nangkring di sosmed Ibu Nafa. Agenda sidang lanjutan, polemik perkara pidana yang melibatkan Nikita Mirzani dan seterusnya, Dr. Reza Gladys, masih menyisakan beragam perdebatan panas yang menggemparkan seisi jagat maya. Salah satunya adalah kobaran api amarah Nikita terhadap salah satu bank swasta terbesar tanah air. Lantaran mereka sudah menyerahkan data perbankan milik Nikita ke tangan aparat penegak hukum. Sontak saja, hal ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sampai-sampai, pihak bank swasta tersebut sudah merasakan dampak cukup besar dalam bentuk merosotnya harga saham perusahaan. Memang belum dapat dipastikan apakah penurunan harga saham ini memiliki keterkaitan dengan amarah Nikita. Namun yang pasti, kritikan Nikita sudah ditanggapi dengan tegas lewat sebuah siaran pers. Sebagai lembaga perbankan, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memenuhi permintaan data oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan undang-undang di Republik Indonesia. Demikian siaran pers itu berbunyi. Akan tetapi, siaran pers itu justru hadir layaknya angin yang bertiup kencang, hingga membuat api amarah dalam hati Nikita semakin menjadi-jadi. Buktinya, ibu 3 anak itu menyuarakan kekecewaan lewat unggahan media sosial yang dikelola timnya. Kejadian ini bukan hanya menunjukkan liciknya permainan hukum, tapi juga membuat saya bertanya, jika privasi nasabah prioritas saja bisa dilanggar, bagaimana nasabah biasa bisa merasa aman? Tulis Nikita. Oh iya, itu saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya dobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan BCA kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan, kalau ini udah selesai saya akan somasi. Ini sangat-sangat kami sesalkan. Berarti dari awal kasus ini berjalan, ini memperoleh suatu bukti sah. Bukti sah ya, artinya bukti sah itu adalah bukti yang diperoleh oleh dari pihak penyidik sampai kepada persidangan, itu tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh diperoleh dengan cara melawan hukum. Nah, kalau memang memperoleh suatu barang bukti atau alat bukti dengan cara bertentangan hukum, patut kita duga dan kita berharap ini sudah cacat formil, sehingga penetapan tersangka, bahkan hari ini kita lihat klien saya Nikita Mirzani jadi seorang terdakwa, ini bisa harusnya bebas demi hukum. Mudah-mudahan hakim bisa melihat fakta-fakta hukum yang sudah makin terang benderang di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah BCA salah? Itu pertanyaannya kan? Iya. Apakah BCA salah membuka, menyampaikan rekening kepada penyidik, kepada penegak hukum? Jawabannya tidak. Sepanjang
pemberian atau pembukaan informasi mengenai rekening tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku. Jadi ketika BCA sebagai suatu entitas, bank kemudian menyerahkan itu, tentunya sudah ada perintah. Perintah ini bukan sekedar perintah dari penyidik, tapi perintah dari Bank Indonesia. Karena setiap pembukaan rekening untuk kepentingan hukum itu selalu melalui proses dari penyidik mengajukan surat lewat Kapolri kepada Kepala Bank Indonesia untuk dimohonkan untuk dibuka rekening. Nah, rekening mana yang dibuka? Rekening bank ini, begitu. Nanti Bank Indonesia akan menyampaikan pembukaan rekening bank ini dan menyampaikan kepada bank yang bersangkutan. Sehingga atas dasar permintaan dari penyidik melalui Bank Indonesia, persetujuan, kemudian melalui kepala bank yang bersangkutan diperintahkan kepada manajer, kepada kepala cabang untuk membuka rekening. Jadi asal surat-surat sudah lengkap, dibukalah rekening itu. Itulah bentuk posisi yang dilegalkan oleh undang-undang, oleh undang-undang perbankan. Hebatnya api amarah yang berkobar di hati Nikita, bahkan sampai membuatnya melemparkan sinyal mengejutkan. Di mana wanita kelahiran tahun 1986 itu mengungkap rencana bahwa dirinya berpotensi melayangkan somasi kepada bank tersebut bila mana prahara hukumnya dengan Dr. Reza sudah berakhir. Tentu, kata-kata yang dituturkan Nikita kembali memancing perdebatan. Bahkan, beberapa advokat dan praktisi hukum sampai ikut berbagi pandangan. Sebagian mendukung perjuangan Nikita, namun ada pula yang merasa melayangkan somasi adalah langkah sia-sia. Nanti itu urusannya belakangan, kalau ini udah selesai saya akan somasi. Nah, kalau memang demikian itu terjadi, maka potensial yang dilanggar oleh pihak bank adalah Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu terkait perbankan. Di mana di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang tanpa izin tertulis dari pimpinan bank sebagaimana dimaksud pasal 41, 41A dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pasal 40 diancam dengan pidana penjara. Bayangkan ancaman pidana penjaranya, dan juga ada denda sebesar 10 miliar sekurang-kurangnya dan 200 miliar maksimalnya. Ya, itu pekerjaan sia-sia. Kenapa tuh, Bang? Karena ada undang-undang perbankan yang melindungi Bank BCA dong. Jadi pekerjaan sia-sia. Jadi jangan sampai pengacaranya salah melangkah. Ya kan, mereka sudah ada prosedur perbankan yang lengkap kan. Ada tim legalnya, tim analisnya, kemudian ada bahkan pengacara-pengacara khususnya dari Bank BCA. Pasti mereka sudah menjalankan itu dengan kehati-hatian kan. Kan bank yang paling utama prinsip kehati-hatian. Penghormatan terhadap nasabah, prinsip kehati-hatian. Yang ketiga adalah kewajiban untuk mematuhi undang-undang perbankan. Kalau mereka sudah menjalankan itu semua, ya apa somasinya? Kan gak ada gunanya mensomasi selain pekerjaan sia-sia. Apa yang kini tengah terjadi antara Nikita dan salah satu bank swasta terbesar negara nampaknya tidak hanya menuai sorotan dari golongan berlatar belakang hukum. Buktinya, selebritis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni Nafa Urbah. Di sini baru kelihatan bahwa pendidikan di Indonesia sangat amat tertinggal jauh. Terbukti salah melihat beca digeruduk karena kasus pemerasan. Owalah embok, ya baca undang-undangnya. Tulis Nafa Urbah. Tentunya tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Unggahan itu jadi buah bibir masyarakat dengan seketika. Berbagai bentuk cibiran hingga hujatan lantas berdatangan tak berhenti. Sampai-sampai ia menghapus unggahan itu dari media sosial. Uniknya, langkah itu justru membuatnya kena cibir dari Tessa Mariska. Postingan di bawah ini sudah tidak terlihat lagi berada nangkring di sosmed Ibu Nafa.
Kenapa dihapus? Selain mengomentari langkah Nafa Urbah yang memutuskan untuk menghapus unggahan, Tessa Mariska pun meluapkan kekecewaan yang ada di hati dengan membuat surat terbuka untuk Nafa Urbah. Lantas, seperti apakah surat terbuka dari Tessa Mariska? Surat terbuka buat Ibu Nafa Urbah yang saya membaca dan banyak yang mengirim saya bahwa Ibu mengkritik pendidikan masyarakat yang jauh masih tertinggal jauh. Dan Ibu juga meminta masyarakat untuk membaca undang-undang. Dan saya bertanya, masyarakat itu jangan dikritik terlalu berlebihan, tapi kawal regulasi. Jangan merendahkan masyarakat, rakyat yang mana Ibu lupa bahwa Ibu dipilih oleh masyarakat atau rakyat yang ada di dapil Ibu. Dan Ibu juga setiap bulan duduk di sana dengan memakai dan digaji oleh uang rakyat. Dengan pendidikan masih jauh tertinggal seperti Ibu katakan, karena Ibu melihat begitu banyaknya masa netizen dari Nikita Mirzani menyerbu sebuah bank yang berlogo biru. Undang-undang yang Ibu bilang, Ibu sampaikan harus membaca undang-undang. Waktu Ibu menjadi artis, apakah Ibu membaca undang-undang? Atau sekarang Ibu juga membaca undang-undang? Saya staf ahli DPR RI dari 2009. Ayo kita berbicara undang-undang, Ibu sama saya bagaimana? Kita mengetes apakah undang-undang yang Ibu pelajari sama undang-undang yang saya pelajari, apakah kita satu tujuan. Mengkritik masyarakat dengan pendidikan jauh tertinggal tidak memberikan solusi, apalagi jika mengkritik masyarakat itu dijadikan konten. Saya Tessa Mariska menghimbau Ibu, yuk kita sama-sama untuk memperjuangkan supaya masyarakat Indonesia pendidikannya tidak tertinggal lagi seperti yang Ibu katakan. Salam dari saya, sesama rekan artis, dan kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa kita dulunya juga siapa. Terlepas dari apa yang terjadi di persidangan sebelumnya, agenda sidang lanjutan akan kembali diselenggarakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 mendatang. Dengan agenda mendengar keterangan dari saksi alih. Namun di tengah-tengah itu semua, sebuah kabar mengejutkan justru berterbangan di dunia maya. Pasalnya, diduga-duga bahwa salah satu pemilik perusahaan skincare Daviena akan ambil bagian sebagai saksi. Seperti diketahui, Melvina selaku pemilik skincare Daviena memang bukan tokoh yang jauh dari kisah perjalanan Nikita. Ya, sempat beredar luas sebuah tudingan yang menduga Nikita diduga memeras Melvina sebesar 15 miliar rupiah. Sehingga beredarnya kabar ini berhasil mencuri perhatian jutaan pasang mata. Mbak yang mau jadi saksi di Kamis depan, saranku udah ya, jualanmu udah mulai aman, kau udah diterima oleh masyarakat, setahu saya yang saya lihat dari komentar, dan Anda jualan juga udah mulai mantap gitu. Dan kamu udah memperbaiki ya, dengar-dengar udah memperbaiki produk kamu. Ini nggak tahu lagi kalau kamu maju jadi saksi, nggak tahu lagi nih bakal kayak mana. Udah itu aja pesanku, ya. Itu pesan saya ya Mbak ya. Jangan mau terprovokasi Mbak, ya. Percaya sama aku, sama anak durhaka itu. Gak usah nanya Melvin mau jadi saksi atau enggak, gak usah tanya, bukan urusan aku ya. Lihat aja lah nanti mau dia bersaksi atau tidak, tapi kan dia sudah bersaksi di kepolisian, kesaksiannya bisa dibacakan gitu ya netizen. Jadi kalian harus paham bahwa poinnya adalah dia sudah bersaksi, memberikan keterangan di kepolisian gitu. Kalau dia nggak baik-baik aja sama Reza, nggak mungkin dia memberikan kesaksian. Dia sudah memberikan kesaksian dan dia baik-baik aja hubungannya. Kalau di dunia maya memang saling unfollow untuk apa? Untuk nggak di buzzer kalian. Males di buzzer kalian. Yang penting di dunia nyata. Pokoknya kalian sudah tahu sekarang ya, si Topeng itu urusannya apa? Mereview skincare, urusan apa? Memperkaya diri sendiri, itu fakta.
Jadi kalian kalau misalnya si Topeng itu nge-review skincare siapapun, jangan didengar, itu bukan tugasnya dia ya. Jangan membiarkan orang-orang menggunakan cara-cara kotor untuk menghancurkan bisnis orang lain ya. Jangan didengar. Di lain kisah, ada pula drama saling sindir yang tak kalah panas. Hal itu melibatkan sosok Laode Umar Bonte, seorang wakil rakyat yang vokal bersuara dalam membela Nikita Mirzani. Yang mana Laode Umar Bonte bahkan berani berkata kalau persidangan antara Nikita dan Dr. Reza diduga merupakan contoh proses hukum yang tidak berimbang. Alhasil, ucapan itu memancing reaksi dari Sitri Salhuteru. Dan Fitri pun sudah beberapa kali mengirim pesan yang diduga ditujukan pada Umar Bonte. Lantas seperti apa tanggapan Fitri? Serta apa pula yang membuat Laode Umar Bonte benar-benar lantang membela Nikita? Saya tidak peduli dengan Nikita Mirzani. Kamu mau penjarakan 2000 tahun, 10.000 tahun, itu nggak ada urusan saya dengan Nikita Mirzani. Ya. Tapi proses hukum ini harus diselamatkan. Kenapa? Karena proses hukum yang tidak fair ini ditonton oleh banyak orang. Ribuan orang, jutaan orang menonton proses hukum yang tidak fair. Itulah yang saya bela. Kenapa? Saya tidak mau rakyat Indonesia disuguhkan proses hukum yang tidak fair. Saya tidak mau anak-anak kuliahan, mahasiswa, ibu-ibu disuguhkan dengan pertontonan penegakan hukum yang tidak fair, yang tidak adil, yang tidak betul-betul berpihak kepada rakyat. Makanya saya bela hukum, bukan bela Nikita. Ingin bertanya kepada Bapak Dewan yang terhormat. Mungkin kalian tahu siapa yang saya maksud. Izin bertanya Bapak, bagian mana menurut Bapak Dewan yang terhormat ini bahwa persidangan antara DRZ dan NM itu tidak fair? Bagian mana penegak hukum ini yang tidak fair menurut Bapak? Bukankah kita seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan jalannya persidangan ini mengikuti dari tahap demi tahap, dari adanya pelaporan hingga bergulir sekarang di Pengadilan Jakarta Selatan? Mungkin Bapak Dewan sekali-sekali bisa datang masuk ke dalam persidangan, mendengarkan dan menyimak fakta persidangan yang terjadi sekarang. Saya tidak ingin orang seperti Nikita Mirzani yang sudah berjasa kepada negara, ya, sudah berjasa kepada negara, sudah berjasa melindungi muka perempuan-perempuan bangsa kita, menyelamatkan muka-muka mereka dari resiko skincare dan lain sebagainya. Lalu kita penjarakan hanya gara-gara kita tidak suka pada pribadi dia. Jangan, nggak boleh. Saya tidak terima gitu di hati nurani saya itu harus membiarkan orang-orang yang berjuang di jalan yang benar lalu ditinggalkan. Ya, saya tidak mau membiarkan orang-orang yang sudah berjuang di jalan yang benar, menyelamatkan anak bangsa, lalu kita biarkan dia sendiri, nggak bisa. Nanti kita akan kehilangan orang-orang yang mendukung kita kalau kita berbicara kebenaran juga nanti. Saya tidak mau itu. Nah, ketika saya berbicara kebenaran hari ini, saya tidak mau ditinggalkan oleh rakyat. Tapi kalau kita sudah tunjukkan sikap kita yang arogan, kemudian seolah-olah orang bersalah padahal peradilan belum ditetapkan hukumannya berapa, lalu kita kemudian seolah-olah menyalahkan orang itu. Jika Bapak masih belum paham skincare yang digadang-gadang menjadi alasan untuk adanya proses peradilan ini, saya ingin memberikan informasi atau pendapat pribadi saya bahwa skincare yang dipermasalahkan itu adalah bukan milik DRZ. Jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh DRZ dan mempunyai produk yang melanggar aturan, tentu saya tidak akan membela. Tentu saya akan sependapat dengan sebagian rakyat Indonesia bahwa terdakwa membela masyarakat. Fakta di dalam persidangan Bapak Dewan yang terhormat, jika memang terdakwa ini ingin membela masyarakat, pertanyaan saya, kenapa harus ada aliran dana? Kenapa harus ada pengancaman? Sekian pendapat dari saya. Mari kita semua menyimak masalah ini dengan bijak. Dan saya ingatkan juga bahwa DRZ ini adalah rakyat Indonesia juga yang butuh keadilan. Sesuai sila kita kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.